Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Sis Hera dan seluruh jajaran dari PSI, teman-teman dari PKS. Pertama saya senang bersyukur hari ini, ya, bahwa telah tercipta satu sejarah yang ini merupakan kelanjutan dari silaturahim Ketum PSI Mas Kaisang ke DPP PKS beberapa hari yang lalu. Saya kira dalam politik itu nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Orang menyampaikan beda aliran, beda fokus. Ternyata dalam politik itu dengan siapapun kita bisa berkolaborasi. Saya sampaikan ya, apalagi dengan PSI. Yang saya lihat banyak sekali titik-titik temu yang setelah kami tadi bahasa Bang Dika Tawatiwi, ternyata kesamaan lebih banyak. Jauh, perbedaan cuma sedikit. Dia lebih muda, kita tua-tua dikit. Yang lainnya sama semua. Semangat ingin mewujudkan kesejahteraan. Semangat untuk membangun kota yang anti korupsi. Semangat untuk menghilangkan intoleransi. Nggak ada yang beda, semua sama. Lalu kalau sekarang terasa ada sekat, stigma itu sengaja diciptakan oleh mereka yang nggak ingin negara kita ini bersatu, kemudian mereka memilah stigma itu agar kemudian yang kecil-kecil ini, elemen partai ini tidak bersatu di negara kita. Ini sesungguhnya musuh yang paling bahaya itu yang tidak terlihat seperti itu. Ternyata setelah kami ketemu 2 jam, cair semua, nggak ada masalah. Bahkan kolaborasi kerjasama kita nggak sampai di sini. Iya, ke depan akan banyak nih program-program yang untuk kita tuangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi, insya Allah. Begini, kalau dilihat dari aliran politik, seperti yang Mas sampaikan, kalau PKS kan memang sejak awal berdiri, muatan keagamannya lebih dominan gitu ya. Bukan berarti nggak ada muatan nasionalisme, nggak ada, selalu ada kita, nggak pernah menghilangkan itu. Nah, sementara PSI kita melihat muatan dominannya adalah nasionalisme. Kalau dua kekuatan ini digabungkan, ya, dua kekuatan digabungkan, ini dahsyat, Mas. Nah, inilah yang saya kira momentum dan waktu kita bertemu dalam satu titik hari ini, kita menyamakan persepsi, menyamakan visi misi ke depan seperti apa yang tadi di awal saya sampaikan, ternyata jauh lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaan-perbedaan. Partai Buruh sudah datang kemari dan juga ingin membangun koalisi dengan kita. Kemudian Partai Umat non formal ya, sudah ingin bergabung dengan kita. Bahkan kalau ditanya apakah Gelora itu sangat mungkin kalau dia mau datang kemari, gitu ya. Bilangin salam, suruh balik kandang aja gitu. Ya, jadi nggak ada yang mungkin, termasuk Gelora. Apalagi sahabat saya, anak-anak muda, ini sangkatan pasar di Bang Dika, mereka cerdas-cerdas. Kalau mau baik lagi ke rumah yang lama, kami terima dengan legowo dan senang hati. Ya. Wakil ini memang satu posisi dalam politik ini sesuatu yang nggak kalah pentingnya. Bahwa PKS hari ini saya khususnya sudah mendapatkan ESA untuk maju sebagai wali kota, maka bagaimana keberadaan wakil ini menjadi penguat dan menjadi pembesar peluang kemenangan. Sehingga yang kita ajak koalisi ini bukan hanya PSI saja, tapi semua partai yang mau bergabung dengan kita. Kita hanya nggak bisa bergabung dengan partai yang partai itu mengusung kadernya sebagai wali kota. Kita nggak bisa ketemu tuh. Ya dengan partai siapapun kita bisa berkoalisi, kecuali dengan partai yang partai itu mengusung calonnya mengusung kadernya sebagai calon wali kota. Kita nggak ketemu, karena wali kota nggak dua ya, cuma satu, gitu ya. Oleh karenanya ini masih proses, masih cukup waktu. Nah kebetulan momentum hari ini dengan PSI. Terkait dengan wakil juga masih proses. Mudah-mudahan dari partai koalisi ini nanti sudah punya kesepakatan siapa kira-kira yang akan disepakati untuk menjadi kandidat wakil yang kita usung bersama-sama. Masih proses, insya Allah. Memang kita kan buka pendaftaran ya, kita juga akan tutup nanti di 27 Juli 2024. Pendaftaran itu saat ini memang ada beberapa balon yang sudah ikut proses diskusi uji kelayakan. Dan mungkin nanti selesai ini rampung, baru kita akan menginformasikan siapa kita akan keluar dari hal-hal itu kok gitu. Kita masih dalam proses nanti, kalau memang sudah rampung hasilnya, karena masih ada 2 tahapan lagi yang harus mereka lalui, selesai itu mungkin kita akan informasikan ke teman-teman media nanti.
pertanyaannya sudah bagaimana, sudah kan bahasa sudah mau mungkin ya. Mau. Karena sebelumnya sih saya memang ngucapin terima kasih banget ya. Tadi saya juga sampaikan juga sama Pak Ketua dan teman-teman PKS di atas gitu. Hari ini tuh sejarah juga buat PSI, mungkin buat kami juga sejarah pertama kalinya kami juga bisa berkolaborasi dalam berdiskusi politik dengan jajaran PKS gitu ya. Ini kan baru hari ini juga gitu. Dan saya rasa tadi tidak ada yang sulit buat kami karena kami juga isinya juga anak-anak muda. Nggak ada yang sulit untuk berkomunikasi dengan beliau-beliau senior politik buat kami. Itu malah lebih nyambung ya, lebih dinamis, lebih dapat aja. Saya pikirkan mungkin kalau sama PKS, waduh gitu, orang berpikir frame-nya PKS tadi seperti Pak Ketua bilang, ini adalah partai religius gitu ya, padahal isinya juga banyak kan nasionalis, termasuk Pak Ketua sendiri gitu kan. Dan saya akhirnya bukan bicara lagi terkait beliau di luar nih, tapi saya sudah mendalami di dalam nih tadi gitu ya, bahwa oh ternyata seasik ini ya orang-orang PKS gitu. Oh ternyata jiwa mudanya lebih dari kita yang anak-anak muda bahkan gitu kan gitu. Jadi kita merasa apa yang ada di PKS ini tidak ada yang sulit bagi kami untuk bisa berkomunikasi, bahkan untuk mungkin menjalankan program-program seperti Pak Ketua tadi bilang ya. Ya harapannya pasti untuk Kota Bekasi dengan pemimpin-pemimpin yang berjiwa muda gitu ya. Pasti juga tidak mungkin anak-anak muda sekarang ini kan lebih banyak ya saat ini ya. Tidak mungkin nanti kepala daerahnya itu meninggalkan anak-anak muda untuk kedepannya. Punya sistem partai politik yang berbeda dalam sistem penjaringan ya. Mungkin kalau PSI ada beberapa tahapan, di PKS juga mungkin lebih ketat lagi tahapannya gitu kan. Dan kita sama-sama saling menghormati aja untuk teknis-teknis itu gitu. Begitu juga pimpinan PKS juga menghargai kami penjaringan-penjaringan yang sudah kita lakukan saat ini. Ya ditunggu sama teman-teman media aja ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa rampung lebih cepat, lebih baik. Bagi saya, kalau dilihat dari hasil pemilu legislatif, maksimal sungguh bisa 4 poros ya. Karena 5 nggak mungkin, kita sudah 11. Karena masing-masing 20% ya. Kita sendiri sudah 22%. Maksimal sesungguhnya kalau teman-teman partai lain ingin menawarkan kandidat calonnya itu lebih bagus. Sehingga seperti yang Pak Sari sampaikan, masyarakat akan diberikan banyak pilihan tentang figur-figur siapa yang berani mengadu ide dan gagasan untuk membangun Kota Bekasi ke depan gitu ya. Tapi kalau kemudian dalam kenyataan politik, setelah misalkan nanti kami lakukan koalisi dan kemudian dideklarasikan, tidak ada pihak yang kemudian memunculkan tokohnya, bahkan ingin bergabung dengan kita, itu suatu kondisi dalam politik mungkin-mungkin saja. Dan dalam sejarah di kita kan pernah juga. Di mana tuh ya, Bang Sardi? Pernah nggak ada calon lawan kota kosong? Di mana sih waktu itu? Saya lupa. Di daerah itu. Ya, intinya ada. Nah, ya. Tetapi kalau saya secara pribadi, ya, saya sih lebih berharap biar proses demokratisasi di kota kita ini berjalan dengan baik. Kemudian di sana ada kontestasi, gitu ya. Saya sih berharap sekarang calon-calon yang banyak muncul. Kemarin saya diundang di Bandar Jakarta. 15 sekarang yang dirilis oleh teman-teman itu yang menjadi kandidat yang muncul. Tapi yang datang 10 orang. Saya menyampaikan visi misi saya pertama kemarin. Artinya, sesungguhnya kandidat dan calonnya sudah ada. Yang mereka butuhkan kan kendaraannya ya. Apakah kemudian kemunculan kandidat ini direspon baik oleh partai politik? Kan juga perlu proses gitu ya. Biarkan prosesnya bergulir gitu ya. Sampai titiknya. Karena nggak mungkin nanti nggak ada titik temunya. Gitu. Saya berharap tidak 1, minimal 2 poros, atau lebih bagus, lebih banyak, 3, 4 lebih bagus gitu ya. Tadi seperti di awal saya sampaikan. Gitu Bang. Tapi kalau kenyataannya hanya 1, ya nggak ada masalah. Kita enjoy-enjoy dalam politik, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu diapakan gitu ya, biasa saja.